atau mimpi-mimpi yang berujung kepada fujur. Fujur itu arahnya ke keburukan. Contoh misalkan mimpi lihat pocong yang besoknya bangun, ya kan, dia buka tafsir mimpi, pocong angka berapa ya? Wah, itu ngaco itu. Iya. Nah, kita ini di alam mana, kan begitu pertanyaannya sebetulnya. Yang jadi alamnya yang nyata yang mana, rahasia Allah berkaitan dengan alamnya. Tapi kalau diri kita yang mana, diri kita ini yang ada di dalam sini. Ini hanya cangkang. Mendung nih cuaca nih kayak sekarang nih, hujan. Mendung nih cuacanya. Tapi hujan nggak? Belum. Ya kan? Enggak. Iya. Ini kan posisi belum tentu hujan. Belum tentu hujan. Iya. Kalau mendung sudah pasti hujan, belum tentu. Jadi boleh jadi mendung tapi nggak hujan. Iya. Pernah nggak tiba-tiba hujan tanpa mendung? Ada. Ada. Panas hujan ada. Itu dia. Bikin paham. Alhamdulillahirobbilalamin. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya Allah. Ar-Rahman, semalam ngaji Ar-Rahman semalam. Awas. Bang. Gini bang. Ada hal yang mau gue tanya nih bang. Iya. Kan lu biasanya begitu nanya mulu. Ditanya nggak mau, kampret juga. Bang, ini terkait soal mimpi ya bang ya. Nah itu sebenarnya saat kita tidur itu, kita mimpi, itu sebenarnya kita berada di alam mana tuh bang? Yang pertama kita mimpi ya. Mimpi itu ada yang bilang bunga tidur. Tapi yang sebenarnya menurut penelitian ilmiah, mimpi itu adalah satu aktivitas di mana otak kita bekerja dalam keadaan kesadaran kita tiada. Nah, itu aktivitas. Jadi dari mana aktivitas itu? Dari aktifnya saraf-saraf yang ada di otak kita tuh. Kalau berkaitan dengan mimpi, memang di dalam Islam sendiri, mimpi itu salah satu perihal istimewa nih pembahasannya. Kayak misalkan kalau jatuhnya dulu kepada para nabi, para rasul, itu dapat dipastikan wahyu. Kalau kita sekarang boleh jadi petunjuk, boleh jadi bukan. Ada kadang aktivitas kita berlebih juga dapat menimbulkan mimpi. Pernah gak sih kita aktivitas terlalu capek, kemudian kita tidur, nah kita ngimpi masih pekerjaan itu lagi. Kan? Itu kan menunjukkan aktivitas memori ada di otak kita. Nah, mimpi bagaimana sih yang itu datangnya dari Allah. Mimpi yang datang dari Allah itu begini, yang merupakan satu petunjuk ya. Kalau wahyu udah mungkin nggak mungkin. Tapi kalau petunjuk dari Allah melalui mimpi, boleh jadi bisa ada. Ada. Boleh jadi ada. Kalau misalkan begini, kita mimpi di satu tempat ada kebakaran, ternyata besoknya kita bangun, bener terjadi kebakaran. Lalu kemudian ada petunjuk, tapi teka-teki, dalam bentuk teka-teki. Misalkan mimpi A misalnya, terus besoknya dievaluasi, ternyata ada kayak begini. Sifatnya dadakan. Jadi kita nggak bisa prediksi, karena berdasarkan hasil riset, berdasarkan penelitian. Jadi ketika orang sedang tidur, di scanning otaknya ada aktivitas otak itu bekerja dalam keadaan kesadaran kita nggak ada nih. Gitu. Nah terus kalau ada yang bermimpi, mimpi apa nih? Contoh begini, ini cerita teman gua nih. Dia pernah koma bang, lama tuh. Ada sekitar 25 hari lah. Nah saat koma itu dia bilang dia berada di alam yang dimana seperti mimpi, masuk ke tempat-tempat yang belum pernah dia singgahi. Katanya mungkin kayak di Swiss, Dubai dan lain-lain. Tapi dia nggak tahu itu benar di Swiss apa Dubai apa bukan. Tapi katanya setiap kayak dimensi cepat gitu, set gitu. Nah itu bagaimana tuh bang? Jadi orang tidur, badannya hidup. Tapi kan jiwanya itu yang berada dalam genggaman Allah.
Oh, nefasnya ya? Iya, jiwanya. Nafasnya itu digenggam oleh Allah. Jadi mau kemana-kemananya, mau digimana-gimanain, gimana Allah tuh. Oke. Nah, kayak begitu. Nah, bagaimana caranya supaya jiwa kita digenggam oleh Allah, supaya nggak yang mimpinya buruk nih, atau mimpi-mimpi yang berujung kepada fujur. Fujur itu arahnya ke keburukan. Contoh misalkan mimpi lihat pocong, yang besoknya bangun, ya kan, dia buka tafsir mimpi, pocong angka berapa ya? Wah, itu ngaco itu. Iya, iya. Begitu. Nah, makanya sebelum tidur itu usahakan wudhu dulu. Dan baca doa sebelum tidur. Menyerahkan diri kita, karena kita nggak pernah tahu kita ketika kita tidur bangun lagi apa enggak. Nah, jadi ada hubungannya nggak Bang? Alam mimpi dengan alam nanti setelah kita kematian? Wallahu a'lam. Perihal itu perihal yang kita dirasionalkan bagaimanapun tetap nggak nyampe. Tapi yang jelas mimpi itu kan aktivitas jiwa kita tuh melihat sesuatu dan diperlihatkan sesuatu itu, siapa yang memperlihatkannya, kan begitu pertanyaannya. Oke, ya. Jadi itu sebetulnya Allah yang mengatur ya. Iya, lebih kepada persiapan diri kita sebelum tidur agar mimpi kita selalu dalam lindungan Allah. Tidur kita dalam lindungan Allah. Jadi mimpi kita itu dari Allah datangnya. Jadi adalah merupakan petunjuk. Nah, terus kalau ada yang bilang soal mimpi nih, kembali lagi. Katanya sebenarnya yang hidup itu, yang di alam mimpi itu, atau saat ini, apa jangan-jangan yang hidup kita di dunia ini adalah seperti mimpi? Kan yang nyata yang di sana. Ada yang bilang begitu tuh Bang. Bukan begitu. Jadi dimensi nafas. Nah, itu yang disebut aslinya kita yang mana, kan begitu. Nah, ya. Yang lebih kepada aslinya kita yang mana. Kalau badan kita ini secara real, fisik kita ada. Fisik kita hidup. Cuman ketika kita diam. Ini kan berkomunikasi via vibra. Via suara. Woi, kan begitu. Suara nih. Cuman ketika kita diam menutup mulut kita berkomunikasi nih. Orang tahu nggak? Iya. Tapi diri kita dengar nggak? Nah, diri kita dengar. Artinya berarti ketika kita diem, kita merenung bahwa diri kita ini sebenarnya yang mana. Iya. Jiwa kita ini sebenarnya yang di dalam ini yang mana? Karena ini kan hanya istilahnya hanya baju ya. Hanya baju ya. Hanya baju. Buktinya setelah manusia itu wafat, nah kita ini di alam mana, kan begitu pertanyaannya sebetulnya. Jadi alamnya yang nyata yang mana, rahasia Allah berkaitan dengan alamnya. Tapi kalau diri kita yang mana, diri kita ini yang ada di dalam sini. Ini hanya cangkang. Iya. Kayak begitu. Oh, jadi ini kita hanya cangkang nih ya. Soalnya kan ada gue pernah dengar tuh satu ayat tuh yang menyatakan sesungguhnya kalau kau menyadari dan memahaminya bahwa sesungguhnya engkau itu sedang dalam mimpi, bahkan kau hanya sebentar di dunia ini, sejam, sehari, 2 hari gitu kan. Ya, karena itu ada tuh. Karena begini loh, 1 hari perhitungan Allah sama dengan 1000 hari perhitunganmu di Quran juga tuh. Jadi boleh jadi kita hidup ini tuh nggak nyampe 1000 tahun, nggak nyampe. Iya, nggak nyampe, memang nggak nyampe. Jadi kehidupan kita yang nanti yang kekal tuh, makanya di dalam orang-orang yang mempercayai adanya hari nanti, di dalam khususnya agama ya. Agama itu kan mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian. Nah, kehidupan nanti adalah kehidupan yang kekal. Bahwa inilah kehidupan sementara. Jadi di dunia ini lebih kepada mempersiapkan nanti. Jadi kita itu mati adalah gerbang menuju ke alam yang lain. Jadi sebenarnya diri kita ini akan dipindahkan ke ruangan yang berbeda. Pindah alam. Yang namanya pindah berarti kan butuh persiapan. Iya. Kayak begitu. Itulah Islam mengajarkan berimanlah yang sebenar-benarnya lalu beramal saleh. Jadi masih goib tuh Bang ya, yang dikatakan alam mimpi itu sama seperti alam
nanti itu masih goib ya, belum diketahui ya. Nggak ada yang bisa mastiin juga. Belum ada yang bisa mastiin karena iya, belum ada yang mati duluan. kalau yang mati duluan juga cobain belum ada yang bisa telepati ke sini. Iya. cobain duluan. Iya. Gitu. Oke, jadi seputaran mimpi semuanya itu bisa diilmiahkan secara rasional ya, Bang. Bisa. Dan fenomena mimpi itu terkadang kalau memang datang dari Allah itu bukan dari setan ya petunjuknya. Itu biasanya memang terjadi bakal suatu petunjuk yang mana kita berpikir, maka oh berarti kita mesti begini nih. Karena itu seperti warning. Kayak gitu. Sebenarnya mimpi itu berkaitan juga ya dengan alam bawah sadar kita ya. Ya. Contohnya misalkan kita sedang lagi merasakan apa, itu kadang suka berkaitan Bang ya. Bisa. Gitu ya. Nah, terus apa kabar nih, kita baliknya yang kayak waktu itu kita pernah bahas nih. Soal indigo kan, kita pernah bahas waktu itu kan. Nah, itu yang indigo yang pada waktu itu ada yang mempertanyakan. Dia entah lewat dapet dari mimpi atau dari mana, itu gua kurang jelas ya. Dia cuma bilang bahwa segala sesuatu yang dia seolah-olah dia udah bisa melihat hal yang akan terjadi nanti. Nah, itu bagaimana itu Bang? Itu kaitannya dengan mimpi kah atau apa tuh? Kan begini, kalau mimpi sesuatu, Allah memberikan petunjuk. Kita nukil dari itu, bukan ketika diberikan sesuatu pertanda. Tanda misalnya kayak gini loh, Den. Tanda itu belum tentu terjadi. Iya. Contoh, mendung tanda hujan. Mau hujan. Mendung udah pasti hujan belum? Belum tentu. Oh iya. Nah, itu jawabannya begitu. Allah ketika ngasih tanda. Nah, Allah memberikan pertanda itu kepada orang-orang yang dia kehendaki. Iya. Hanya kepada orang-orang yang dia kehendaki, yang nggak dikehendaki ya enggak. Iya, jadi kan banyak tuh yang kesannya dia bisa ngamal ini, ngamal itu, ya kan? Ingat bahwa tanda-tanda dari petunjuk dari Tuhan belum tentu. Hati-hati, jangan kegocek. Nah, itu gimana tuh? Kayak mendung nih cuaca nih kayak sekarang nih hujan. Mendung nih cuacanya. Tapi hujan enggak? Belum. Ya kan? Enggak. Iya. Ini kan posisi enggak. Belum tentu hujan. Iya. Kalau mendung sudah pasti hujan, belum tentu. Jadi boleh jadi mendung tapi enggak hujan. Iya. Pernah enggak tiba-tiba hujan tanpa mendung? Ada. Panas hujan ada. Itu dia. Jadi kalau baca tanda alam, Allah berikan petunjuk itu harus dicerna ulang, jangan diterlek dalam mentah-mentah begitu. Dan jangan dijadikan Tuhan baru. Nah, artinya begini, meyakini bahwa petunjuk itu jadi Tuhan, jadi seolah-olah itu yang paling benar. Seolah-olah itu petunjuk mutlak datangnya dari Allah gitu ya. Iya, kita evaluasi lagi bahwa, dan itu kan dikonsumsi untuk pribadi sebenarnya. Mestinya sih gitu ya. Enggak dibocorin ke orang-orang. Kayak lucu nih, ada orang ngaku gue mimpi ketemu Rasulullah, kan PA namanya. Ya kan? Gitu. Kan ada kalau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, itu yang tidak mungkin di apa namanya? Istilahnya dikelabui oleh syaitan. Ya kan? Karena manusia saking luar biasanya ya. Tapi mimpi bertemu Rasulullah, kalau betul seharusnya, kalau imannya betul-betul jadi, nggak ada fujur, nggak ada ria, nggak ada segala macam dalam hati, berarti orang itu menceritakan sesuatu itu kan takut, Den, sebenarnya. Oh, masuk sih Bang. Jadi mungkin gini Bang ya, ketika lucu nggak ada pernah dengar nggak ada oknum yang menginformasikan, aneh ketemu dalam mimpi ketemu Rasulullah begini-begini, ngaco kan? Itu bisa dipercaya dan bisa juga enggak gitu. Kalau alam mutlaknya lebih nggak bisa dipercaya sih Bang, karena gini, ini pribadi ya, pribadi, ketika kita mendapatkan sesuatu yang mutlak datang dari Allah, yang pasti nggak bisa berkata-kata, nggak bisa, pasti begitu kan, bengong. Misal gitu, kita dapat sesuatu hidayah aja yang masuk, jangankan untuk bicara, mata ini rasanya ingin menangis saja. Nah, itu dia. Nggak sanggup untuk menceritakan kepada siapapun. Iya, nggak akan sanggup. Ya, apalagi ketemu Rasulullah ya kan? Iya, manusia yang luar biasa. Nah, ketika dia mengungkapkan, ya wallahu alam kebenarannya. Kayak gimana ya? Nggak tahu. Seharusnya sih kalau
kalau orang yang bener ya, begitu malu menceritakan itu seharusnya. Dan nggak sanggup sih. Dan nggak sanggup untuk berkata tuh nggak sanggup. Nggak sanggup. Karena bagi orang-orang yang cinta kepada Rasul disebutkan namanya aja sedih deh. Iya, Baru didengar namanya saja kita sudah hati kita sudah kayak teriris-iris. Memang kita harus tahan itu. Memang. Oke. Kayak begitu. Begitupun. Nah berkaitan dengan mimpi, ya jadi jangan jadikan mimpi itu jadi pedoman ya. Jangan jadikan pedoman. Iya. Oke, karena itu tetap kepada evaluasi petunjuk kita yang sudah Allah wujudkan. Ya Quran balikin ke situ dulu. Oke. Jadi jangan mimpi jadiin petunjuk. Bener-bener literlek kita telah mentah-mentah jadiin petunjuk hidup kayak gitu. Oh, enggak gitu ya. Iya. Telaah lagi. Wajib ditelaah, wajib dievaluasi lagi mengenai hal mimpi gitu kan. Apapun mimpinya ya kita telan agar supaya terhindar dari mimpi-mimpi yang menyesatkan. Sebelum tidur itu kita baiknya wudhu dulu, beristighfar banyak-banyak, lalu kemudian baca doa sebelum tidur, menyerahkan diri kita kepada Allah sebelum tidur, kayak model Bismika Allahumma ahya bismika amut, artinya dengan nama Allah atau atas nama Allah aku menyerahkan hidup dan matiku. Karena kita nggak tahu loh kita ketika kita tidur bangun lagi atau enggak. Sekarang kalaupun bangun jasadnya tapi akalnya enggak, gimana sadarnya enggak? Oke, kan repot juga. Berarti kan kita tidur, kita serahkan ya Allah, mudah-mudahan tidur kita ini Allah lindungi senantiasa dalam perlindungannya. Iya, jadi gini nggak sih Bang, sebenarnya mimpi itu asalnya ada di dalam, ya kan? Dan dimensinya muter di dalam diri kita aja sih sebenarnya, gitu nggak sih Bang? Bisa. Kayak misalkan gini, orang yang koma atau mimpi pun mungkin begitu ya, gitu kan? Dimensi apa yang pernah dialami segala macam, keinginan yang belum sampai apapun itu akan wujud gitu ya, gitu nggak sih? Itu nggak sih? Bisa. Iya. Itu bisa aja, karena teori yang sebenarnya tentang mimpi kita nggak pernah tahu. Tapi aktivitas secara ilmiah bahwa itu adalah ngebaca siklus. Pernah gak sih kita kayak ngimpi gitu, kayak jatuh jeruk gitu, kaki kita yang begini. Itu kan berarti kayak ada kejutan dari saraf nih sebenarnya. Nah saraf ini terproyeksi di dalam akal kita. Kayak misalnya kita jatuh dari jurang, padahal kita di situ-situ aja. Kayak gitu. Ini sih kayak gini, anak kecil kalau mimpi pipis di toilet, ngompol pasti. Itu gitu aja udah. Gitu ya. Berarti itu kan apa yang lagi dia rasakan dalam organnya dia kan begitu kan ya. Begitulah kurang lebih. Begitu teman-teman ya tentang soal mimpi. Kita lanjut lagi next. Jadi gini teman-teman, untuk mimpi tersebut itu jangan dijadikan patokan utama sebagai petunjuk. Tapi ketika kita dapat petunjuk yang dari Allah mutlak melalui mimpi, ada baiknya kita saring dulu, kita filter dulu, kita evaluasi. Jangan dianggap itu adalah petunjuk dari Allah. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Oke. Bye-bye. Nanti juga lu paham.